dan selamat bergabung dalam acara yang sudah kita nanti-nantikan bersama, yaitu Realme 7 and 7i 64 megapixel Power Master Launch Event. So, ladies and gentlemen, please welcome Mas Felix Christian. Oke, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya, Felix Christian, dalam peluncuran produk terbaru hari ini. Yang mungkin udah banyak dari Realme fans yang bertanya-tanya untuk smartphone seri angka kita. Ya, sebenarnya kapan sih Realme 7 series akan hadir di Indonesia? Ya, jawabannya adalah hari ini. Ya, Realme hadirkan Realme 7 dan 7i yang pastinya membawa peningkatan yang terbaru dari seri angka sebelumnya. Dengan tema 64 megapixel Power Master, pertama kita mulai dari Realme 7 yang pastinya mempunyai peningkatan power dari berbagai aspek. Ya, sebenarnya dibandingkan dengan seri angka pendahulunya, Realme 7 memiliki peningkatan dari Realme 6. Ya, mari kita mulai dari segi desainnya. Ya, di Realme, desain menjadi salah satu faktor penting untuk sebuah smartphone. Ya, selain itu juga kami mendengarkan permintaan dari Realme fans untuk terus memberikan desain yang trendy dan pastinya kekinian. Oleh karena itu, Realme 7 kali ini hadir dengan desain yang lebih fresh dan trendy dalam dua warna. Yang pertama adalah Mist White dan kedua adalah Mist Blue. Ya, Realme 7 juga mengaplikasikan desain edge split yang terinspirasi dari pantulan kaca di alam. Ya, selain itu juga dengan teknologi ini kami memberikan tekstur matte dalam Realme 7 sehingga membuat tampilan desainnya menjadi lebih premium. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu dari Power Master dari Realme 7. Yang pertama kita lihat dari segi performanya. Dan inilah highlight utama dari Realme 7. Ya, Realme 7 menggunakan chipset MediaTek Helio G95 yang pertama kalinya diperkenalkan di dunia. Ya, Helio G95 ini memiliki peningkatan yang signifikan dari pendahulunya, yaitu Helio G90T. Ya, coba kita lihat beberapa peningkatannya. Ya, dari segi CPU-nya menggunakan 8 inti yang mampu menghasilkan clock speed hingga 2,05 GHz. Ya, sedangkan dari sisi GPU-nya dengan G95 ini menggunakan Mali G76 yang mampu meningkatkan frekuensi utama hingga 900 MHz. Yang artinya peningkatan baik untuk performa secara keseluruhan ataupun untuk bermain game itu semua telah ditingkatkan. Ya, bahkan kalau misalnya kita melihat skor AnTuTu benchmark, kalian bisa melihat sendiri bahwa performa dari G95 ini meningkat 10.000 poin dari G90T. Ya, penggunaan yang intens tuh terkadang membuat smartphone kita tuh lebih cepat panas ya. Namun di Realme 7 kami menggunakan pendingin carbon fiber yang sama dengan digunakan di Realme X2 Pro. Ya, sistem pendingin ini juga telah mengalami peningkatan ya 8,6% sehingga lebih efisien. Ya, kemudian gimana dari segi baterainya, power dari baterainya? Ya, Realme 7 dilengkapi dengan peningkatan kapasitas baterai yang lebih besar dari seri pendahulunya pastinya, yaitu dengan 5000 mAh yang masih dipadukan dengan 30 watt dart charge. Ya, selain itu juga jika kalian misalnya ya, Realme 7 mampu mengisi daya 50% hanya dalam waktu 26 menit. Dan 100% hanya dalam waktu 65 menit saja. Ya, jika dibandingkan dengan pengisian daya cepat di kelas yang sama, Realme 7 mampu mengisi daya lebih cepat dari charger 27 watt. Ya, terutama dari 30 menit pertama, ya bahkan Realme 7 memiliki kapasitas baterai yang lebih besar, tetapi kecepatannya lebih cepat. Ya, kemudian untuk daya tahan baterainya sendiri jika dibandingkan dengan pendahulunya, Realme 7 lebih awet dari berbagai skenario. Dan misalnya ini udah kita uji nih, daya tahan baterainya mampu bertahan 15-30% lebih awet. Ya, selain itu juga ada fitur yang namanya Super Power Saving Mode yang kembali kami hadirkan dari Realme C Series. Ya, mode ini dapat membuat smartphone kalian pastinya lebih awet ketika kalian jalan-jalan atau kalian bepergian.
Dan nggak lupa juga misalnya fitur ini juga merupakan dari ide dari teman-teman dari Realme Fans dari 100 Pioneer Challenge dan menjadi fitur yang paling diminati oleh mereka saat itu. Nah, sekarang kita beralih ke depan ya bagian layarnya. Ya, layar Realme 7 juga sudah menggunakan 90 Hz dengan sampling rate yaitu 120 Hz. Artinya layar ini mampu menangkap sentuhan jari kalian 120 kali per detik. Hal ini tuh berguna untuk apa? Ya berguna untuk memberikan kalau misalnya kalian bermain game itu tidak ada delay ketika kita bermain game. Ya, Realme 7 juga memiliki punch hole di bagian depannya dan memberikan rasio layar yang lebih besar yaitu 90,5%. Ya, kemudian untuk sensor sidik jari terdapat di samping yang sama dengan tombol on off. Nah, letaknya itu yang di bagian sampingnya itu juga mudah dijangkau pastinya, serta ketika kita buka kunci itu cepat dan aman. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai kamera yang mendapat peningkatan power dari pendahulunya. Kali ini Realme membawa 64 megapiksel quad kamera generasi kedua di Realme 7. 64 megapiksel generasi kedua ini bukan hanya peningkatan dari segi hardware-nya aja, namun juga telah ditambahkan performa canggih dengan fitur-fitur yang bisa menghasilkan gambar yang pastinya lebih detail dan juga tajam. Ya, 64 megapiksel generasi kedua di Realme 7 juga didukung dengan konfigurasi quad kamera dan yang paling penting adalah kini hadir dengan sensor Sony IMX682. Ya, melalui sensor ini ya, piksel yang ada itu juga telah ditingkatkan sehingga lebih mampu menangkap cahaya lebih cepat dengan ukuran sensor yang sangat besar yaitu 1/1.73 inci. Nah, selain itu juga di IMX682 juga mempunyai ukuran piksel hingga 1,6 ultramikron sehingga bisa menghasilkan foto yang sangat terang walaupun minim cahaya. Hal menarik lainnya dari sensor ini adalah bukaan lensa yang besar yaitu f/1.8 yang bisa mendukung zoom hingga 10 kali. Dan hasilnya pastinya tetap detail dan juga tajam. Nah, seperti contoh gambar ini, ya, seperti yang tadi kita telah informasikan ke kalian, tidak hanya hardware, namun software juga telah ditingkatkan algoritmanya dengan IMX682. Ya, untuk membuktikannya, coba kita lihat foto yang pertama ini dan bandingkan dari sisi zoom ketika kita zoom. Dengan piksel yang sudah ditingkatkan dan lensa tele, hasil yang didapatkan menjadi lebih jelas dan lebih tajam. Kalau kita bandingkan dengan 64 megapiksel generasi pertama ya, kalian dapat melihat detail yang berbeda pastinya. Di mana hasil zoom dari 64 megapiksel generasi kedua itu lebih rapih dan lebih tajam. Nah, sekarang kita coba lihat perbandingan lainnya yaitu gimana kalau misalnya kita bandingkan dengan kamera yang lebih besar yaitu 108 megapiksel. Ya, dengan sensor Sony 64 megapiksel dari algoritma software-nya ini juga sudah ditingkatkan. Ya, hasil dari kamera 64 megapiksel generasi kedua ini ketajamannya hampir sama dengan 108 megapiksel. Pastinya kalian suka banget dengan sensor ini. Ya, sensor ini juga telah ditingkatkan untuk mengambil gambar di malam hari yang jauh lebih jelas. Sebenarnya ada rahasianya ya. Hardware yang ada itu untuk kamera merupakan sebuah fondasi awalnya. Ya, namun kalau misalnya kalian meraciknya dengan software yang pas, maka gambar yang kalian hasilkan itu pastinya jauh lebih baik. Nah, selain itu juga mungkin kalian tahu ya fitur ini, fitur Study Mode yang ada di Realme X3 Super Zoom, yang pastinya sangat diminati oleh Realme fans. Dan kali ini kami membawa fitur tersebut di smartphone mid-range Realme di Realme 7. Ya, tidak hanya itu aja, kami ngerti banget atas permintaan Realme fans yang selalu menginginkan sesuatu hal yang baru dari Realme. Oleh karena itu, kali ini kami membawa fitur filter malam dalam 3 jenis filter yang trendy. Bisa kita lihat, ini adalah hasil foto dengan nightscape secara original. Dan ini adalah filter cyberpunk, kombinasi dari warna ungu dan warna biru. Filter kedua adalah filter flamingo, kombinasi dari warna merah dan juga abu-abu. Dan yang ketiga, yang paling saya suka yaitu modern gold, ya, kombinasi warna hitam dan warna emas. Dan filter ini tuh diciptakan untuk kalian yang suka berkreasi tanpa batas hanya dengan sekali tap aja.
Ya, dengan filter ini juga kalian juga bisa mudah banget ya mendapatkan hasil foto yang kreatif dan cocok untuk mengisi feed sosial media kalian. Nah, sekarang kita beralih ke kamera depan dari Realme 7. Ya, dengan konfigurasi 16 megapiksel yang sudah mendukung AI Beauty, Portrait, HDR, hingga time-lapse dan slow motion, memberikan pengalaman yang terbaik di Realme 7. Yang pastinya fitur ini jauh lebih lengkap. Selain itu juga kamera 64 megapiksel generasi kedua ini mendukung fitur-fitur lainnya seperti perekaman video yang sudah support UIS, UIS Max hingga video ultra wide angle. Dan untuk mendukung semua spesifikasi power yang ada, Realme 7 hadir dengan triple card slot untuk kalian memuat lebih banyak karya yang kalian hasilkan dengan Realme 7. Ya, di Realme kami selalu mendengarkan masukan dari para fans. Ya, dan alhasil ya kali ini kami kembali mendengarkan dan kami membawa fitur yang paling mereka minta, yaitu NFC multifungsi. Yang perlu diingat ya sebenarnya kehadiran NFC ini itu khusus hanya untuk pasar Indonesia. Dan sekarang mari kita lihat dan bahas kualitas dari Realme 7. Karena sejak awal kualitas itu adalah yang paling utama bagi Realme. Ya, kali ini Realme bekerja sama dengan TU Brandland untuk menguji keandalan dan ketahanan Realme 7 dengan beragam tes. Ya, bahkan Realme 7 series menjadi smartphone yang pertama terverifikasi dengan tahan uji dari TU Brandland. Ya, verifikasi tahan uji TU Brandland ini memiliki beragam tes. Yang pertama adalah seperti 23 tes berat, ya, 72 tes ringan dengan 3 skenario. Yang pertama skenario ketika penggunaan sehari-hari. Dan yang kedua adalah uji ketahanan komponen dan lingkungan. Selanjutnya dan lingkungan dari berbagai kondisi. Ya, mungkin banyak dari kalian tuh mengambil tes tahan uji TU Brandland ini biasanya untuk layar ataupun pengisian daya. Ya, tapi di Realme ingin melampaui semua itu bahkan dengan menjadikan Realme 7 menjadi smartphone yang pertama yang memiliki verifikasi tersebut untuk menghadirkan produk dengan kualitas yang terbaik. Nah, sekarang mari kita lihat video Realme 7 terlebih dahulu. Realme 7, 64 megapixel Power Master. Realme smartphone, dare to leap. Ya, kalian semua udah ngeliat ya video dari Realme 7. Realme 7 juga pastinya tuh menggoda buat kalian semua. Kenapa enggak? Karena Realme 7 merupakan smartphone yang powerful dengan prosesor gaming Helio G95 pertama di dunia, 30 watt dart charge, ya, Sony 64 megapixel quad kamera, 90 Hz ultra smooth display melewati verifikasi TU Brandland hingga menghadirkan NFC untuk pertama kalinya di seri angka smartphone Realme. Ya, ditambah dengan kapasitas memori yang besar yaitu 8 plus 128 GB yang juga bisa ditambah, saya yakin Realme 7 ini akan menjadi pilihan smartphone yang paling bertenaga di kelasnya. Dan inilah rangkuman spesifikasi dari Realme 7. Wah, Mas Felix, Iya. luar biasa sekali. Presentasinya itu cukup lengkap dan sangat clear. Ini Iya. fitur-fiturnya luar biasa ya. Pastinya Keren luar sekali, biasa. banyak sekali peningkatan dari series yang sebelumnya. Betul. Wih.